Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kajian di siang hari yang biasanya ini adalah waktu untuk beristirahat. Saya berharap semoga Anda bisa konsentrasi dengan baik agar yang sadar tidak cuma yang di depan. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Saat ini ada angin yang kencang ya. Kita mohon kepada Allah kebaikan dari angin ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan angin ini dihembuskan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan angin ini dihembuskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Semoga ini tidak mendatangkan bencana bagi kaum muslimin dan para makhluk yang ada di sekitar kita. Kita akan membahas sesuai dengan tema yang disampaikan di pengumuman, setitik riba dosanya. Lanjutannya apa, Pak? Lebih berat dibandingkan berzina. Bagi yang membawa buku silakan dibuka segelnya. Ada di halaman 13 ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahasanya dosa riba termasuk salah satu di antara al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 hal itu. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihru, melakukan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan wa aklur riba, makan riba. Sehingga dari 7 dosa besar, riba di urutan nomor yang keempat. Selanjutnya yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan wa tawalli yaumaz zahfi, orang yang lari dari medan perang. Dan yang ketujuh kata beliau wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh berzina wanita baik-baik, muhsanat, al-ghafilat, yang dia tidak pernah terbetik dalam pikirannya untuk berbuat zina, al-mu'minat, dan dia adalah wanita mukminah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 7 dosa besar yang semuanya membinasakan dan semuanya merusak orang lain, mendolimi orang lain. Dan salah satunya adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah,
mengapa riba termasuk salah satu 7 dosa besar? Padahal riba yang terjadi di masyarakat itu dilakukan dengan saling ridho. Riba itu dilakukan dengan transaksi antarodin, transaksi saling ridho. Seperti yang kita tahu, ketika orang melakukan transaksi riba, ada nggak mereka yang dipaksa? Tidak. Hampir rata-rata yang kita jumpai, orang yang melakukan transaksi riba, mereka melakukannya dengan saling ridho. Tapi kenapa mendapatkan harta riba yang saling ridho semacam ini disebut oleh Allah, ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu 7 dosa yang membinasakan. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang makan riba, yaitu ancaman perang. Kenapa dosanya seolah-olah lebih besar dibandingkan pencurian, lebih besar dibandingkan korupsi, lebih besar dibandingkan pungli, bahkan lebih besar dibandingkan sogok? Karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai 7 dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman perang untuk orang yang makan riba, dan berbagai macam ancaman yang lainnya, yang itu tidak ada pada pencurian, perampokan, tidak ada pada korupsi, tidak ada pada pungli. Jawabannya adalah, kenapa riba yang dilakukan dengan saling ridho dinilai sebagai perbuatan dosa yang sangat besar? Karena riba adalah kezaliman terstruktur. Riba adalah kezaliman yang terstruktur. Dan namanya kezaliman terstruktur, susah bagi orang yang dalam kondisi lemah dia bisa memberikan balasan, atau dia bisa mengadukan hal ini kepada atasannya, kepada pemerintahnya, karena itu dilegalkan oleh masyarakat. Sehingga disebabkan karena dia kezaliman namun terstruktur, dilakukan saling ridho, tidak bisa dijadikan sebagai delik kriminal, maka orang yang dalam kondisi lemah ketika dia membutuhkan, sementara dia tidak bisa membayar utang tepat waktu, kemudian dia kena riba, orang semacam ini tidak memiliki perlindungan. Karena itulah perlindungan yang diberikan oleh Islam adalah perlindungan melalui ancaman di akhirat. Makanya jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara cara terbesar, cara yang paling mudah untuk bisa memberikan motivasi bagi kita agar mudah meninggalkan riba adalah tanamkan akidah yang benar bagi kita. Ketika Anda memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, terutama iman kepada hari akhir yang benar, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan semua bentuk riba. Karena riba itu bukan tindakan kriminal. Orang yang makan riba bisa nggak dilaporkan ke polisi? Nggak bisa. Riba bukan tindakan kriminal. Lain dengan pencurian, lain dengan suap, lain dengan korupsi atau pungli yang sekarang sedang diperangi oleh Pak Presiden. Anda ketika ketangkap atau Anda ketika melihat ada orang yang melakukan pungli, bisa dilaporkan? Sangat mudah untuk dilaporkan. Tapi kalau riba, mau lapor kemana Pak? Sementara dia di posisi orang yang lemah, dia di posisi orang yang berkewajiban untuk membayarnya, sehingga susah bagi dia untuk menghindarinya. Sementara satu pihak dibenarkan untuk mengambil, di pihak yang kedua dia tidak mampu untuk membayarnya. Karena itulah dosa semacam ini ancamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan pada ancaman akhirat, agar orang semakin sadar akan bahayanya riba dan betapa besarnya dosa perbuatan riba. Salah satu di antara hadis yang menyebutkan tentang ancaman keras riba adalah pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar dulunya adalah seorang pendeta Yahudi, hidup di masa Rasulullah SAW, namun baru masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Ka'ab al-Ahbar tidak bergelar sebagai sahabat, tapi posisi beliau sebagai siapa? Posisi beliau di bawah sahabat namanya apa? Namanya mukhadram. Mukhadram itu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, hidup di zaman Nabi SAW, ketemu dengan Nabi SAW,
namun baru masuk Islam di zaman sahabat. Istilahnya apa tadi? Mukhadram. Nah, mukhadram bukan sahabat, meskipun pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masih kafir, sehingga dia tidak disebut sahabat, dan baru masuk Islam di zaman sahabat, seperti Ka'ab al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, seorang mukhadram, beliau pernah mengatakan, dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zanyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu bahasanya itu riba, lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina. Dalam riwayat yang lain ada pernyataan lebih jelek dibandingkan 33 kali berzina. Tapi dalam masalah ini angka mau 36 maupun 33 tidak jadi masalah. Intinya menunjukkan bahasanya perbuatan dosa riba meskipun satu dirham dinilai sebagai perbuatan yang sangat kejam, bahkan lebih buruk dibandingkan sekian kali berzina. Taib. Pernyataan ini tidaklah menunjukkan bahasanya berarti daripada melakukan riba kita boleh berzina, tidak demikian. Kalau sampai ada orang yang memahami demikian berarti dia jelas salah paham dalam membaca hadis. Sahabat menyampaikan demikian untuk membandingkan dosanya, bukan dalam rangka memberikan pilihan dalam berbuat dosa. Daripada kamu makan riba maka lebih baik kamu berzina, bukan seperti itu. Namun untuk membandingkan betapa besarnya dosa riba, mereka bandingkan dengan dosa zina, yang hampir semua orang memahami bahasanya dosa zina itu tercela, sekalipun dia tidak punya agama. Siapapun manusia, sekalipun dia tidak punya agama, sekalipun dia orang kafir, orang itu sadar kalau yang namanya zina adalah tercela. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang jelek dan sa'a sabila, jalan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebut zina itu sebagai jalan yang jelek. Karena biasanya orang itu kalau sudah pernah berzina, dia seperti menempuh sebuah jalan, susah untuk balik. Kalau sudah pernah merasakan zina, maka susah bagi dia untuk keluar dari lingkaran zina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan wasa'a sabila. Baik. Ketika turun ayat ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi lam azni la fil Islam wala fil jahiliyah." Demi Allah, melihat jeleknya zina, alhamdulillah demi Allah, saya tidak pernah berzina, baik ketika saya masuk Islam maupun di masa jahiliyah. Dan ini keistimewaan sebagian sahabat. Tidak semua sahabat yang masuk Islam ketika mereka pernah mengalami masa jahiliyah, tidak semuanya bersih dari dosa zina. Tidak juga semuanya bersih dari dosa mencuri, dari dosa melakukan riba, minum khamar dan seterusnya. Tapi ada di antara para sahabat yang karena salikahnya yang masih lurus, karena mentalnya, nuraninya yang lurus, meskipun mereka hidup di zaman jahiliyah, ada sebagian di antara mereka yang menghindarinya. Enggak mau minum khamar, enggak mau makan babi, enggak mau makan bangkai, apalagi makan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Termasuk juga di antara mereka yang tidak mau berzina. Salah satunya di antaranya adalah Utsman ibnu Affan. Pengakuan beliau ketika beliau melihat dosanya zina yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersumpah, demi Allah saya tidak pernah berzina, baik di masa Islam maupun di masa jahiliyah. Karena semua orang mengakui meskipun dia tidak punya agama, nuraninya akan mengatakan ini tercela. Sehebat itu seorang manusia ketika melihat bahasanya zina itu sesuatu yang tercela, jika dibandingkan dengan perbuatan riba, ini lebih parah dibandingkan riba. Makanya berlebihan kalau sampai ada orang yang dia
ketika makan riba bisa menikmati, sementara secara nurani dia terhadap perbuatan zina menghindarinya. Dan bisa jadi ada di antara mereka ya, yang profesinya adalah penghasil riba tapi rajin sholat jamaah. Dia menghindari perbuatan maksiat, anti pacaran ya, anti zina. Kalau ada orang pacaran diingatkan, tapi dia seorang penghasil riba. Ini aneh. Dia tidak tahu dari sisi perbandingan dosanya. Kalau Anda perhatikan mana yang lebih parah dosanya, jika dia tahu bahasanya ternyata riba itu lebih kejam dibandingkan, lebih parah kondisinya dibandingkan zina, maka dia akan lebih jijik untuk melihat riba dibandingkan melihat zina. Sebagaimana dinyatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang riwayat Ka'ab al-Ahbar, 1 dirham riba lebih jelek dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Ada riwayat yang marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi riwayat ini dhaif. Sehingga kita tidak katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan riba 1 dirham dosanya lebih jahat dibandingkan 36 kali berzina. Ini tidak benar. Yang benar ini riwayat yang dhaif. Karena itu tidak kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada riwayat yang sahih namun sampai Ka'ab al-Ahbar. Karena itu kalau kita menyampaikan kalimat ini jangan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi silahkan nisbahkan kepada Ka'ab al-Ahbar, agar kita tidak termasuk orang yang menyampaikan hadis yang kita punya sangkaan bahasanya itu dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim di muqaddimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Orang yang menyampaikan hadis dariku, satu hadis, yura annahu kadzib, dan dia punya dugaan kalau hadis itu adalah hadis yang dusta. Dia menduga hadis itu adalah hadis yang dhaif. Sebatas punya dugaan, Pak. Tidak sampai pada derajat yakin. Dia menduga hadis itu dusta. Bukan dia meyakini hadis itu dusta. Dan dia menduga hadis itu dusta, namun tetap nekat dia sampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ahadul kadzibain", maka dia salah satu di antara 2 orang yang melakukan kedustaan. Agar kita semakin hati-hati, jangan sampai menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensabdakannya, atau para ulama menilainya sebagai hadis yang dhaif. Sehingga saya mau ngasih garis bawah bahwasanya pernyataan 1 dirham riba lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina tidak saya katakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ucapan Ka'ab al-Ahbar. Baik. Karena itulah hadirin dimakan Allah, ketika mereka menyadari riba yang kecil dosanya sangat besar, para sahabat berusaha untuk menghindarinya, sekalipun bisa jadi itu tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya. 1 dirham itu nilainya berapa, Pak? 1 dirham nilainya berapa? 70.000. Yang lain, 1 dirham itu berapa gram perak? 1 dirham berapa gram perak? Ada yang punya dirham? Gak nyimpen dirham ya? 1 dirham itu 2,975 gram perak. Ya, kurang lebih 3 gram perak. Kalau kita konversi ke rupiah berapa, Pak? Sekarang 1 gram perak berapa? 1 gram perak berapa sekarang? Ada yang bakul perak? Yang dari kota gede, Jogja? Misalnya kurang lebih 20.000 1 gram perak. Berarti 1 dirham harganya kurang lebih 60.000. Kalau Anda dapat tawaran, Pak beli dirham harganya 70.000, mungkin terlalu mahal, Pak. Silakan ditawar di bawah itu. Karena 1 gram perak kurang lebih 20.000. Baik. Dirham di masa silam itu ukuran pecahan uang yang paling kecil.
di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka belum memiliki pecahan uang yang lebih kecil dibandingkan dirham, baru muncul di masa Khalifah Marwan bin Abdul Malik. Dan ini di masa Umayyah yang diistilahkan dengan danik. Danik itu 1/4 dirham. Satu danik 1/4 dirham. Ada danik dinar, ada danik dirham. Kalau misalnya kita pakai pecahan yang lebih kecil, berarti dia danik dirham, nilainya 1/4 dirham. Ketika Ka'ab al-Ahbar menyampaikan seperti ini, dia sampaikan dengan konteks di masa silam, yang waktu itu pecahan terkecil uang yang berlaku adalah 1 dirham. Nilainya tidak sampai dari 60.000 atau tidak lebih dari 60.000. Kalau di zaman kita mungkin ini besar, 60.000 kan masih bisa dipakai untuk beli sesuatu yang nilainya banyak ya, gorengan dapat 1 kresek misalnya. Cuman di masa silam 1 dirham itu nilai pecahan terkecil. Maksudnya begini, jika nilai pecahan terkecil saja dan itu statusnya riba, yang mungkin bisa jadi bagi orang tidak ada nilainya sama sekali. Buat apa nanggung dosa besar sementara keuntungannya cuman kecil? Orang kalau mencuri itu kan perhitungan antara resiko dengan manfaat, Pak ya. Kalau yang dicuri cuma nilainya 100.000, sementara resikonya bisa nyawa, dia nekat mencuri atau dia tinggalkan? Dia akan tinggalkan. Kalau kemudian keuntungannya cuma 1 dirham, sementara resikonya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala, nekat ngambil atau meninggalkannya? Dia akan nekat meninggalkannya. Karena itulah dulu para sahabat membangun kesadaran, sekecil apapun peluang riba ditutup, jangan sampai itu muncul. Saya akan berikan beberapa contohnya bagaimana sensitif mereka terhadap masalah riba. Contoh yang pertama, peristiwa yang terjadi pada seorang tabi'in yang bernama Abu Burdah. Siapa Abu Burdah? Beliau adalah anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burdah, beliau pernah ketemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, dan salah satu di antara sahabat yang memberitahu Nabi SAW tentang isi Taurat ketika Taurat itu ditutup-tutupi oleh orang Yahudi. Waktu itu Abu Burdah sedang main ke daerah Kufah. Kufah itu di mana? Kufah di mana? Di Irak. Kufah itu di Irak. Dan sejak masa silam, pelanggaran terbesar kaum muslimin banyak dilakukan di daerah Kufah. Irak ke timur, Irak ke arah timur. Pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan dilakukan oleh mereka penduduk Irak ke timur. Karena itulah Rasulullah SAW pernah diminta untuk mendoakan Irak, dan beliau tidak doakan. Beliau mendoakan, Allahumma barik fi yamanina, ya Allah berkailah orang-orang Yaman, wa barik fi syamina, berkailah orang Syam. Kemudian para sahabat langsung minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berkahi Iraknya. Apa kata Nabi SAW? Fihal fitan, di sana akan muncul banyak fitnah. Karena karakter manusianya berbeda. Ada sebagian orang yang karakternya itu nurut-nurut, seperti orang Syam, orang Yaman. Ada sebagian orang yang karakternya beling, susah diatur, seperti orang Irak ke timur. Makanya munculnya aliran sesat kebanyakan berada di daerah timur. Nah, Nabi SAW mengisyaratkan daerah timur itu daerah Irak ke timur. Munculnya Syiah, berbagai macam aliran menyimpang, itu rata-rata dari Irak ke timur. Ketika Abu Burdah ini main ke Kufah, beliau langsung ditemui oleh Abdullah bin Salam. Karena Abdullah tahu Abu Burdah ini anaknya Abu Musa. Ini anaknya sahabat, orang yang istimewa. Kemudian Abdullah bin Salam ngajak kepada Abu Burdah, tolong nanti mampir ke rumah saya, mau tak kasih tahu sesuatu kepada kamu.
Setelah itu, setelah pertemuan tadi, di kesempatan yang lain Abu Burdah rahimahullah mampir ke rumahnya Abdullah bin Salam. Apa yang dipesankan oleh Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ingin berpesan salah satu model transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tempat ini. Beliau mengatakan, innaka fi ardin ar-riba fihi fashin. Sekarang kamu berada di sebuah wilayah di mana transaksi riba itu tersebar di mana-mana. Transaksi riba banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan ini satu tradisi yang baik, hadirin dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah berpengalaman di sebuah daerah, atau Anda punya pengalaman di sebuah tempat kerja, kemudian ada sesama muslim yang baru masuk ke daerah itu, baru daftar di tempat kerja itu, tolong kasih nasihat kepadanya, berbagi pengalaman, kasih bocoran. Mas, di sini hati-hati mas, di sini itu banyak yang kesurupan. Wah, jangan nakut-nakuti kayak gini pak. Tak kasih tahu mas, di sini itu sering terjadi transaksi riba. Dan termasuk di antara bentuk transaksi ribanya adalah ikut koperasi simpan pinjam mas. Makanya nanti kamu jangan ikut-ikutan. Ini dalam rangka tanasuh bainal muslimin, saling menasihati antara satu dengan yang lain, agar kaum muslimin terjaga biar mereka bisa tetap istiqomah di atas kebenaran. Abdullah bin Salam ngasih nasihat kepada Abu Burdah, wa inna min abwabir riba, di antara bentuk pintu riba, kata beliau, adalah ada orang yang utang kepada orang lain, kemudian ketika dia ngelunasi utang itu, ja'a bihi wa bisallatin fiha hadiyah, maka nanti dia melunasi utang itu dengan nilai yang sama, namun ditambah satu keranjang isinya hadiah. Fattaqutil kasallah wa ma fiha, karena itu waspadai, jangan kamu ambil isi keranjang itu, jangan kamu ambil keranjang itu berikut isinya, karena ini termasuk di antara praktek riba. Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini riba? Ada hadiah nggak pak? Ada hadiah ini ya, di depan sudah ada hadiah. Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini riba? Karena ada manfaat. Apakah dipersyaratkan di depan? Tidak dipersyaratkan di depan. Tradisi orang Kufah ketika itu, jika A utang kepada B 1 juta, maka mereka sepakat nanti akan bayar 1 juta. Tidak ada kelebihan sama sekali, dan tidak ada kesepakatan yang disebutkan ketika utang harus ngasih hadiah. Berarti masuk riba atau tidak? Masuk riba atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada kesepakatan. Berarti tidak termasuk riba. Terus kenapa Abdullah bin Salam melarangnya? Kenapa Abdullah bin Salam melarangnya? Dan beliau katakan, inna min abwabir riba, termasuk salah satu pintu riba. Saddud dzari'ah, menutup pintu celah terjadinya riba. Mungkin kurang tepat. Sudah menjadi tradisi. Walhamdulillah, inilah jawabannya. Jadi kenapa Abdullah bin Salam melarang itu? Karena itu sudah jadi tradisi di masyarakatnya. Meskipun tidak ada kesepakatan sama sekali ketika utang piutang. Anda utang 1 juta, ya nanti bayar 1 juta. Enggak nyebut apapun nanti mau ngasih kelebihan berapa, mau seikhlasnya maupun tidak ikhlas, enggak ada. Sama sekali enggak ada menyebutkan hal itu. Tapi mereka punya tradisi, siapapun yang utang kepada orang lain ketika bayar harus pengertian. Dan di antara bentuk pengertian itu adalah ngasih sekeranjang hadiah. Terserah hadiahnya apa, harus ngasih sekeranjang hadiah. Itu sudah jadi tradisi. Dan tradisi itu jadi keputusan dalam satu kampung. Ada satu kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton.
apa yang sudah jadi tradisi sama dengan kesepakatan bersama. Sekalipun ketika dia melakukannya sama sekali nggak nyebut. Saya kasih contoh, Bu. Barangkali Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari kaidah ini, ya. Misalnya ya, di masyarakat kita punya tradisi yang namanya tukang bangunan itu kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4 misalnya. Yang namanya tukang bangunan kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda. Di Jawa Timur, tukang itu bekerja dari mulai jam 7, pulang nanti jam 3. 7 sampai jam 3. Jadi kalau jumlah waktu kerjanya sama, cuman geser jamnya yang berbeda. Misalnya Anda mempekerjakan seorang tukang tanpa nyebut apapun, ya. Pokoknya Bapak silakan bekerja di rumah saya butuh selama 3 hari Bapak bekerja di rumah. Ternyata tukang ini datangnya jam 9. Dia menyalahi janji enggak? Menyalahi janji. Bapak bisa tuntut. Ya, Bapak mengurangi waktu bekerja karena uruf di sini, apa yang menjadi tradisi di sini, yang namanya tukang itu bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Terus dia bilang, saya kan tukang Aceh, Pak. Di Aceh itu tukangnya dari mulai jam 9 sampai jam 5. Dibenarkan enggak? Tidak. Anda harus mengikuti tradisi di sini, tidak boleh mengikuti tradisi di Aceh. Itulah manfaat ketika orang memahami tentang kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang sudah jadi tradisi, maka dia jadi seperti kesepakatan. Meskipun enggak pernah disebutkan, meskipun enggak pernah ngomong, apa yang jadi tradisi jadi kesepakatan. Misalnya Anda di sebuah kantor ada kesepakatan, siapapun yang menaruh makanan di sini berarti gratis untuk semua. Anda datang kemudian bawa makanan ditaruh di situ, terus dimakan kawannya, boleh nuntut nggak? Enggak. Sudah jadi tradisi, Mas. Siapapun yang naruh makanan di sini berarti milik bersama. Sehingga kalau misalnya ada orang yang datang ke meja itu terus langsung makan tanpa izin, halal atau haram? Halal. Karena tradisi itu membatasi. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang jadi tradisi sama dengan jadi kesepakatan. Taib. Di sini kenapa Abdullah bin Salam melarang Abu Burdah, jangan kamu ambil itu keranjang dan jangan kamu ambil isinya, karena ini tradisi. Sekalipun kamu nggak ngomong sama sekali waktu transaksi utang piutang, tapi ini sama dengan kesepakatan, sehingga kamu tidak boleh mengambilnya. Berani mengambil riba, karena sama dengan mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang. Makanya kalau misalnya ada tradisi di masyarakat kita, misalnya ya, ada orang yang punya, atau di sebuah kampung di RT ada koperasi simpan pinjam. Siapapun yang utang nggak pernah nyebut sama sekali mau ngasih kelebihan berapa, tapi sudah jadi konsensus RT, orang yang utang di sini minimal bayar 10.000. Berarti itu tradisi atau tidak? Tradisi. Meskipun tidak ada kesepakatan waktu utang, semuanya pada diam, cuma tinggal ngambil uang saja. Setelah itu dia pakai, waktu mengembalikan ngasih kelebihan 10.000, ini riba. Karena riba semacam ini sudah jadi tradisi. Baik, Anda bisa lihat seperti inilah sensitifnya para sahabat terhadap masalah riba. Kemudian peristiwa yang kedua, riwayat yang kedua, yang bisa kita simpulkan bagaimana sensitifnya para sahabat terhadap riba. Keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang bentuk riba. Salah satunya adalah menerima hadiah dan menerima tumpangan gratis dari orang yang kita utangi. Kata beliau, idza aqrada ahadukum qardan tsumma uhdiya lahu, apabila kalian ngutangi orang lain lalu dia dikasih hadiah, au
ayyurkaba ala dabah, atau dia dikasih tumpangan hewan yang gratis. Anda ngutangi tukang Gojek, kemudian dikasih tumpangan gratis sampai ke rumah nggak usah bayar. Kata Anas bin Malik, fala yarkabhu wala ya'khudhu, jangan kamu naik tumpangan itu dan jangan mengambil hadiah itu, karena itu perbuatan riba. Karena hadiah maupun tumpangan gratis ini termasuk riba. Apa nilai tumpangan gratis, Pak? Mahal atau murah? Murah, apalagi bagi para sahabat. Hewan tunggangan, Pak. Nggak pakai bensin, ya, nggak pakai bensin. Tapi kalau itu jadikan fasilitas sebagai tambahan, karena dia pernah ngutangi saya, maka fasilitas semacam ini termasuk riba. Makanya Anda jangan punya pengertian riba itu bentuknya hanya uang. Kok keliru? Riba juga bisa bentuknya dalam bentuk fasilitas. Pak, tolong ngutangi saya, Pak, ya. Nanti selama saya belum bisa melunasi Bapak, tak pijiti setiap malam. Riba enggak ini? Kenapa riba, Pak? Ya? Kenapa riba? Ada manfaat yang diberikan. Ini riba. Kok bisa riba? Pijit itu ada harganya, meskipun ribanya dalam bentuk pijit. Maka hati-hati, misalnya kok suami istri, ibunya utang ke suaminya, Pak tolong utangi saya, Pak, mau beli cincin misalnya, atau mau ngasih ke orang tuanya, nanti tak pijiti deh setiap malam. Boleh diterima nggak, Pak? Tawaran ini boleh diterima nggak? Ya? Nggak boleh? Boleh. Tawaran dipijiti setiap malam karena ngutangi istri, boleh diterima nggak? Ya? Bukan utang. Tadi kan transaksinya utang. Istrinya bilang, saya utang, Pak, ya. Nanti kalau saya sudah punya duit atau arisannya sudah datang, tak bayar. Nanti setiap malam tak pijiti. Boleh diterima nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sayang, Pak, ya. Nggak mau dipijiti, Pak. Riba. Riba nggak ini? Riba. Makanya jangan jadikan itu sebagai utang piutang. Sudah nggak usah tak utangi, tak kasih saja, nggak usah bayar. Kalau dikasih nggak usah dipijitin, ya. Ya harusnya pijitannya makin tambahan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bagaimana sensitifnya para sahabat dalam transaksi utang piutang. Sampai pun manfaat hanya sebatas layanan. Tak boncengkan, Bapak gratis nggak usah bayar. Tapi karena latar belakang ini utang riba, latar belakang utang piutang, sepanjang ini tidak diperbolehkan. Dan kata Anas bin Malik, ini harus dihindari, tidak boleh dimakan. Tidak boleh kita menaiki tunggangan tadi, tidak boleh kita naiki layanan dia, karena ini termasuk diantara riba. Taib. Kecuali jika hadiah itu terjadi karena hubungan keakraban sebelumnya. Sebagai contoh, ya, ada sebuah keluarga kakak beradik. Mereka terbiasa kalau waktunya lebaran saling ngasih parcel. Adik ngasih parcel ke kakak atau sebaliknya. Suatu ketika adik butuh duit, utang ke kakaknya. Utang ke kakaknya. Baik. Kemudian datang lebaran. Boleh nggak adik ngasih parcel ke kakak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ya? Karena sudah jadi kebiasaan. Baik, karena utang tidak memutus silaturahmi. Utang tidak memutus silaturahmi. Sehingga kalau ini dilarang, gara-gara Bapak ngutangi adik Bapak, maka Bapak tidak boleh menerima parcel dari adiknya, meskipun lebaran. Wah, ini salah paham. Berarti kalau seperti itu caranya, adik nggak boleh main ke rumah saya, nggak boleh, atau kemudian kita nggak boleh ketemu. Ini jadinya utang memutus silaturahmi. Ingat, utang tidak memutus silaturahmi. Meskipun pada realitanya umumnya utang memutus silaturahmi.
Biasanya banyak orang awalnya akrab ya. Sebelum mereka punya masalah utang piutang, mereka akrab, sering ketemu, sholat jamaah bareng di masjid. Karena saking akrabnya, salah satu kawannya utang. Pak, tolong saya diutangi Pak 1 juta. Diutangi 1 juta. 1 bulan nggak ada kabar. Ternyata pindah masjid. Kenapa kok pindah masjid? Malu untuk ketemu orang yang ngutangi. Sering terjadi nggak Pak? Makanya salah satu di antara efek buruk dari utang adalah memutus silaturahmi. Bahkan itu bisa terjadi antara kakak dengan adik. Saya akan kasih cerita sedikit ya. Barangkali saya nyebut nama nggak masalah ya. Pak Sabtuari Sugiharto, kenal? Ya. Termasuk aktivis yang suka kampanye anti riba. Beliau pernah bercerita begini. Saya kedatangan kawan, dia mau utang kepada saya mungkin kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Apa kata Sabtuari? Saya nggak mau ngutangi. Karena saya sudah berpengalaman berkali-kali orang yang akrab dengan saya gara-gara utang sekarang jadi nggak akrab. Oh iya, memang benar, namanya utang bisa memutus silaturahmi. Guru dengan murid nggak akrab gara-gara utang, gurunya utang murid, tapi lama nggak bayar, akhirnya nggak akrab. Sama-sama satu jamaah masjid, jadi nggak akrab gara-gara yang satu utang belum bayar. Baik, jangan sampai silaturahmi pecah gara-gara utang. Jangan sampai keakraban kita pecah, persatuan kaum muslimin pecah, terjadi permusuhan gara-gara utang. Kita memahami bisa jadi yang ngasih utang dia ngasih kelonggaran, tapi yang utang mungkin ada rasa malu, nggak nyaman dan seterusnya. Karena itulah utang tidak boleh memutus silaturahmi. Terus orang ini yang minta 10 juta tadi bukan dikasih utang oleh Pak Sabtuari, tapi dikasih sebagai transaksi investasi, tak kasih modal. Ini tak kasih sebagai modal investasi, nanti kita ada bagi hasil agar tetap terjalin hubungan dengan baik antara saya dengan kamu. Karena kalau utang biasanya makin renggang. Terjadi di sini nggak Pak? Di sini terjadi? Imanuddin? Semoga tidak ya. Jangan sampai ada tradisi utang yang memutus silaturahmi. Terus gimana Pak solusinya biar utang itu tidak memutus silaturahmi? Utangnya ke takmir. Kalau takmirnya kaya kan tidak memutus silaturahmi. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang kakak dan adik mereka sudah punya kebiasaan saling ngasih parsel, saling ngasih hadiah. Ketika lebaran, salah satu utang kepada yang lain, ini tidak boleh jadi alasan parsel itu dihentikan. Sambung silaturahmi apapun yang terjadi, meskipun mereka punya transaksi utang piutang. Dan hadiah ini bukan termasuk riba, karena latar belakangnya bukan disebabkan utang, tapi latar belakangnya adalah mereka sudah punya kekerabatan, hubungan yang dekat sebelumnya. Baik. Tapi kalau hadiah itu latar belakangnya murni karena utang, Anda tidak boleh menerimanya. Dan ada 2 pilihan. Kalau kita mendapatkan hadiah karena murni disebabkan utang, pertama ditolak, atau yang kedua dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya pernah mengutangi seorang penjual ikan sebesar 20 dirham. Kemudian dia menghadiahkan kepadaku ikan yang kuperkirakan nilainya 13 dirham. Apa kata Ibnu Abbas? Khudh minhu sab'ata darahim. Kamu hanya boleh mengambil dari orang itu sebanyak 7 dirham. Yang 13 kemana? Yang 13 kemana? Dibayar pakai ikan. Jadi kamu nggak boleh lagi minta. Apa yang dia berikan kepada kamu dalam bentuk ikan tadi bagian dari pelunasan atas utang dia, karena sudah kadung dimakan, kecuali kalau kamu tadi menolaknya. Karena itulah dalam fatwa yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar, ada orang yang mengutangi orang lain, kemudian yang diutangi ngasih hadiah yang cukup besar. Kata Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah
au ihsibhalahu. Tolak hadiah itu atau hitung sebagai bagian dari pelunasan. Jadi nggak macam-macam. Ternyata hadiah disebabkan utang itu oleh para sahabat harus dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Kalau tidak termasuk riba. Sehingga jika bapak ibu tidak punya pilihan, sehingga tidak bisa menjadikannya sebagai pelunasan, maka tinggal satu pilihan yang kita miliki adalah tolak itu hadiah, jangan diterima itu hadiah. Saya kasih contoh hadiah yang ini tidak mungkin bisa dijadikan sebagai pelunasan. Ada yang pernah menjadi nasabah premium bank? Gak usah angkat tangan ya. Baik, ada yang pernah dikasih tawaran hadiah oleh bank? Saya pernah. Yang lain ada nggak? Bank ngasih tawaran hadiah ketika Anda jadi nasabah. Buka rekening di bank syariah. Bapak, ini ada beberapa pilihan hadiah, silakan dipilih. Ini ada mukna, seperangkat alat salat, ada mushaf Al-Quran. Milih yang mana? Atau merchandise, ada kaos dan gantungan kunci. Milih yang mana? Milih yang mana? Al-Quran Pak ya, nggak milih? Mukna nggak dipilih? Seperangkat alat sholat? Kenapa kita nggak milih? Dari mana itu bisa disebut riba? Ya karena yang ngasih bank Pak. Kalau yang ngasih bank maka statusnya riba. Oh, apakah semua yang ngasih bank terjadi riba? Baik, sekarang banknya diganti saja namanya musola. Jadi boleh? Tidak. Kenapa tidak? Ada manfaat. Maksud manfaat gimana, Mas? Karena kita meminjami dan kita dapat hadiah. Baik. Anda bisa mengetahui hukum semacam ini ketika kita paham transaksi yang kita lakukan pada saat Bapak Ibu menjadi debiturnya bank atau menjadi krediturnya bank, menjadi orang yang ngutangi bank. Ketika Bapak Ibu buka rekening, mau nabung di bank, misalnya naruh uang 5 juta di bank. Transaksi yang kita lakukan antara kita dengan bank ada beberapa kemungkinan. Pertama, investasi. Yang kedua, wadiah. Yang ketiga, utang piutang. Mana dari 3 kemungkinan ini yang paling menonjol ketika kita nabung di bank? Investasi, wadiah, ataukah utang piutang? Yang mana? Investasi. Ketika Anda naruh uang itu di bank, maka statusnya adalah investasi. Kalau itu investasi, berarti jika bank ngasih kelebihan kepada uang yang kita taruh, uang yang kita tabung, boleh diterima enggak? Boleh, sebagai bagi hasil. Inilah bank yang syariah. Ada di Indonesia? Ada di Indonesia? Prakteknya belum ada. Baik. Coba kita lihat ciri masing-masing. Saya ulang tadi ya. Investasi, mudharabah. Yang kedua apa? Wadiah, titipan. Yang ketiga, qard, utang piutang. Tahu bedanya masing-masing? Kita lihat yang pertama. Investasi atau mudharabah. Ciri khasnya, dia dananya boleh dipakai tapi tidak boleh dijamin. Boleh dipakai tapi tidak boleh dijamin. Contoh begini ya, ada kawan Anda butuh modal, terus kita ngasih modal, ini 10 juta ambil, jadikan modal, tapi jangan dipakai lah ya. Boleh nggak ini? 10 juta saya kasih, tapi tolong jangan dipakai, boleh nggak ini? Terus ngapain Pak 10 juta dikasih nggak dipakai? Katanya mau ngasih modal, berarti boleh dipakai nggak? Boleh. Sekarang boleh dijamin atau tidak? Tidak boleh dijamin. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ngasih modal ke orang lain, ini tak kasih modal 10 juta. Nanti kalau untung ya kita bagi hasil, kalau rugi ya minimal balik modal. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Karena berarti modal Anda
dijamin. Dan investasi modal tidak boleh dijamin. Yang kedua, wadiah. Wadiah itu ciri khasnya adalah dia tidak boleh dipakai, tapi wajib dijamin, harus dijaga. Karena statusnya titipan. Bapak Ibu misalnya mau umroh, di rumah ada uang misalnya 50 juta. Ini daripada ditinggal semua orang, nggak ada di rumah, lebih baik dititipkan tetangganya. Akhirnya dia titipkan tetangganya. Saya mau umroh 9 hari nih, saya titip uang 50 juta. Nanti kalau balik langsung saya ambil. Begitu kita berangkat, kemudian tetangga kita melakukan makar. Nah, ini duit 50 juta daripada nganggur, lebih baik tak pakai untuk tambahan modal jual beli cilok. Nah, boleh ini? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Tidak amanah. Ini pengkhianatan. Anda dititipi 50 juta itu cuma titip, bukan untuk modal. Maka jangan dipakai. Tapi dia wajib dijaga, wajib dijamin. Sehingga nggak boleh titip 50 juta, taruh aja depan rumah. Ya ini bukan memberi kesempatan orang untuk maling, tapi ngasih kesempatan orang untuk panen. Nggak boleh ya, harus dijaga. Diambil, dirawat, ditaruh di dalam tempat yang aman. Baik. Yang ketiga yaitu qard, utang piutang. Jadi khas qard boleh dipakai, wajib dijamin. Boleh dipakai, wajib dijamin. Anda ngutangi orang lain, ngutangi adiknya, ini tak utangi 10 juta, tapi jangan dipakai loh ya. Terus buat apa kalau diutangi nggak boleh dipakai? Yang namanya ngutangi wajib, boleh dipakai. Tapi dia wajib dijamin. Sehingga misalnya ada orang yang datang ke rumah Anda kasih uang untuk utang, terus dia pulang. Waliyadzubillah ternyata di jalan dirampok, habis semua uangnya. Harus bayar nggak? Wajib bayar. Karena ini utang. Baik. Bisa diketahui bedanya? Taib. Sekarang kalau Bapak Ibu nabung di bank, mana dari 3 transaksi ini yang paling mendekati? Yang mana? Yang qard, yang utang. Kau tahu? Pertama, uang kita dipakai enggak? Dipakai. Kalau bank nyebutnya wadiah, maka ini pengkhianatan, enggak boleh. Wadiah itu enggak boleh dipakai. Makanya bukan wadiah karena dia dipakai. Yang kedua, uang Anda dijamin enggak? Dijamin. Uang Anda dijamin. Berarti sama cirinya dengan qard. Utang piutang. Uang yang kita serahkan dipakai dan uang itu dijamin. Sehingga apapun resiko yang terjadi pada uang itu akan dikembalikan ke kita. Di negara kita apalagi ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga kalaupun misalnya Bapak Ibu naruh uang di bank hari ini, terus besok pagi banknya ditelan bumi, misalnya ditenggelamkan, ditelan bumi, uangnya balik nggak? Balik, meskipun itu force majeure, kejadian di luar kemampuan manusia, bencana alam, tapi uang itu tetap balik. Kenapa uang itu balik? Karena uang ini dijamin oleh negara. Karena itulah kita tidak sebut sebagai investasi. Baik, berarti waktu Bapak Ibu nabung di bank, status kita adalah ngutangi bank. Siapa yang lebih kaya? Makanya seharusnya yang butuh nasabah butuh bank, ataukah bank butuh nasabah? Cuman kita mindset kita dibuat terbalik, seolah-olah kita adalah orang yang butuh bank. Dan Anda bisa saksikan, sekali rush money, banknya kelepek-kelepek. Coba kalau gerakan itu betul-betul diwujudkan oleh seluruh kaum muslimin. Ini terlepas dari masalah efek samping dari sisi ekonomi ya. Tapi kita bisa lihat betapa ketakutannya mereka terhadap aktivitas kaum muslimin ketika mereka menarik uang. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, mengingat kita ngutangi bank, berarti kalau bank ngasih hadiah ke kita, boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Maksudnya gimana Pak? Anda boleh nerima, terus bilang ke teller, tolong saldo rekening saya dikurangi senilai Quran.
Bisa? Bisa? Kenapa nggak bisa? Quran ini saya beli deh, nggak usah ngasih hadiah ke saya. Saya terima tawarannya kan bagus-bagus ya. Qurannya, mushafnya bagus ya. Seperangkat alat sholat, mumpung ini mau nikah, dipakai mahar. Kemudian di situ ada buku agenda misalnya. Anda boleh menerima, namun dengan syarat tolong bilang ke teller saldo saya dikurangi senilai ini. Kalau nggak bisa, nggak ada pilihan lain selain ditolak. Meskipun yang dikasihkan payung, kaos, merchandise, yang lain dan seterusnya, nggak boleh diterima. Karena kita tidak punya pilihan yang kedua, yaitu mengurangi saldo kita di bank. Ini contoh bagaimana orang perlu jeli melihat sisi-sisi riba yang dihindari oleh para sahabat, meskipun bisa jadi bagi masyarakat kita itu sesuatu yang biasa. Saya tidak mungkin terlalu berpanjang lebar, sudah jam 2:30 Pak ya, karena biasanya kajian kayak gini pertanyaannya lebih banyak. Asar jam berapa Pak? Jam 3 lewat. Ini ada pertanyaan 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Tapi tulisannya semuanya sama Pak. Oh titipan. Tanya langsung, boleh nggak tanya langsung? Nanti waktunya nggak cukup Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melamar pekerjaan, kemudian dites dan lulus, namun setelah lulus diminta uang. Apakah itu termasuk riswah yang boleh? Kalau Anda lulus dari tes pekerjaan, berarti Anda berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ternyata Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali harus nyogok, maka insya Allah ini termasuk sogok yang diperbolehkan. Karena sogok yang boleh adalah sogok dalam rangka mengambil hak. Meskipun kita sarankan lebih baik dihindari saja dan cari pekerjaan yang lain, insya Allah masih banyak pekerjaan yang tanpa harus melalui cara yang bermasalah. Karena kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Wa kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Semua yang diawali dengan cara yang batil nanti ujungnya batil. Ya, biar semakin berkah maka lebih baik dihindari. Bolehkah harta waris sepakat keluarga dijadikan wakaf? Kalau semua ahli waris sepakat itu silakan. Karena harta waris itu haknya ahli waris. Subhanallah. Yang putri ya. Saya menjamin pertanyaan tidak semuanya terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai utang 20 juta kepada si A. Kemudian si A mengontrak rumah saya seharga 10 juta. Bolehkah pembayaran kontrakan tersebut dengan cara memotong dari utang saya 20 juta? Jawabannya diperbolehkan selama ngontrak dan utang transaksinya dipisahkan. Maksudnya dipisahkan gimana? Ngontrak dan utang bukan syarat. Misalnya begini, Pak, utang 10 juta boleh, tapi dengan syarat rumahmu harus saya kontrak. Nah, kalau kayak gini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menggabungkan antara utang dengan jual beli, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabungkan dengan jual beli. Tapi kalau itu terpisah, mungkin utangnya 2 bulan yang lalu, terus kita butuh rumah kontrakan, kemudian kontrak di rumah itu, dan kebetulan yang punya rumah adalah orang yang pernah utang ke kita, hukumnya sah-sah saja diperbolehkan, dan nanti biaya kontrakan bisa dijadikan sebagai pelunasan. Menyimpan uang di koperasi bagi hasil apa riba? Bagi hasilnya riba, dan kami sarankan untuk tidak ikut semacam ini ya. Kalau sebatas untuk menyimpan uang, Anda bisa pilih tempat yang lain yang tidak memberikan riba. Di beberapa bank syariah mereka sudah punya
bentuk produk tabungan tanpa riba, tanpa bunga di beberapa bank syariah. Dan kita merekomendasikan yang ini dulu karena minimal mengurangi satu resiko, yaitu tidak ada riba di tabungan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berwira swasta di bidang percetakan dan promosi. Apakah boleh saya menerima pesanan atau order produk percetakan promosi dari instansi perusahaan bank konven atau dari instansi yang bergerak di bidang ribawi? Jawabannya tidak boleh, karena tolong menolong dalam maksiat. Tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Apalagi ini di bidang promosi, di bidang advertising, sehingga dia tidak boleh mempromosikan perbuatan maksiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya nabung di bank syariah, di sini menyebutkan nama bank ya, TIT misalnya. Terus pas anak nabung dapat souvenir, pulpen, jam tangan berlogo bank, boleh diambil atau tidak? Nah, yang tadi barusan kita jawab ya, barusan kita bahas, hadiah ini tidak boleh diambil. Kecuali Anda bisa minta ke tellernya, tolong saldo saya dikurangi. Kalau itu bisa, silahkan. Saya bekerja sebagai sales mobil. Pekerjaan saya termasuk riba karena membantu customer untuk leasing, dan saya dapat komisi. Kalau membelinya cash bagaimana? Apakah harus resign? Yang kita sarankan, silakan Anda tawarkan untuk transaksi cash, tunai, biar tidak terlibat dengan leasing atau dengan lembaga keuangan yang lainnya, termasuk dengan bank. Kalau itu tidak bisa, karena ada sebagian karyawan yang nggak boleh jual cash, harus semuanya kredit. Ada sempat orang yang datang ke kantor Yufid, dia mengeluhkan di tempat kerjanya karena sudah berkali-kali ditegur oleh bosnya. Jadi dealernya minta semuanya harus kredit. Siapa yang jual dengan cash kena penalti, Pak. Ini yang lucu ya. Tunai salah, riba salah. Sehingga orang secara sengaja dia membuat sistem yang membuat orang itu harus melakukan maksiat, padahal dia mau beli cash. Tapi yang mempromosikan untuk beli cash malah dipinalti. Dan dia tanya gimana solusinya, kalau nggak bisa ya resign saja. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang office boy, sering disuruh staf kantor untuk membeli nasi, kemudian saya diberi upah. Bolehkah saya mengambil upah itu? Halalan thayyibah. Upah yang halalan thayyibah. Jika upah ini di luar jam kerja Anda, misalnya jam kerja di situ tidak termasuk, di antara tugasnya adalah membelikan makanan untuk karyawan, di luar itu, insya Allah diperbolehkan. Seorang OB bolehkah sambil bekerja jual kopi dan makanan kecil di kantor? Kalau tidak ganggu pekerjaan Anda, boleh. Di kantor Yufid juga ada ya. Di sini ada mantan orang Yufid masalahnya, Pak. Ada banyak lapak kecil-kecil di situ, jadi OB-nya jual makanan di situ. Selama tidak ganggu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah saya punya sebidang tanah, ayah masih hidup. Tanah tersebut belum dibuatkan surat-suratnya. Lalu ayah saya meminta saya mengurus surat-suratnya dan dibuat atas nama saya. Apakah ini boleh? Lalu apabila saya membelinya saja, apa boleh dicicil tapi surat sudah atas nama saya? Kalau tanah itu ada sangkut pautnya dengan ahli waris yang lain, sebaiknya Anda izin kepada yang lain, meskipun sudah diizinkan oleh ayah.
Karena ayah tidak boleh memberikan tanah kepada satu anak sementara anak yang lain nggak dikasih. Kecuali kalau Anda anak tunggal, nggak punya saudara. Kemudian ayah minta, tolong tanah ini diurus atas nama kamu. Berarti ini hibah, dan hibah kepada anak boleh ketika ayah masih sehat. Dan itu di luar warisan. Itu di luar warisan. Makanya kasus ini ada beberapa pilihan. Pertama, ini hibah. Nanti ibu bisa tanyakan kepada bapak, suruh ngurus surat tanah ini atas nama saya sebagai hibah ataukah bukan hibah. Kalau itu sebagai hibah silakan diterima, namun ada syaratnya. Semua saudara harus dikasih dengan tanah yang sama. Karena hibah wajib rata sama antara semua anak baik laki-laki maupun perempuan. Tidak berlaku kaidah 2:1. 2:1 itu warisan dan bukan hibah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita diminta untuk jadi atas nama hanya sebatas untuk mengamankan posisi tanah, bukan karena untuk menghibahkannya. Maka dalam kondisi ini sebaiknya Anda tanya kepada seluruh saudara yang lain, karena dikhawatirkan bisa memicu sengketa. Berbunyi. Dan nanti kalau misalnya Anda beli, diperbolehkan jika ayah mau menjualnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki saudara istri adik ipar yang bekerja di bank. Nyebut nama ya. Sudah bertahun-tahun saudara saya tersebut memiliki akhlak yang baik, rajin sholatnya. Gaji dia dipakai untuk membiayai keluarga karena ayahnya sudah meninggal, ibunya tidak bekerja. Apa yang harus saya sampaikan kepada saudara saya tersebut? Karena sepertinya dia tidak tahu jika pekerjaannya adalah haram. Walhamdulillah dia orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin. Ini jadi bekal bagi Anda untuk menasihatinya. Karena orang yang rajin ibadah dia yakin akan ada akhirat. Dan orang yang iman kepada akhirat lebih mudah untuk diingatkan tentang masalah halal haram. Ya, Anda bisa kasih tentang atau ayat-ayat atau hadis yang berbunyi tentang ancaman riba dan seterusnya. Kemudian kasih tahu bahasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan di sektor penghasil riba. Masalah nanti pengaruhnya terhadap penghasilan. Meskipun dia penghasilannya banyak, tidak jaminan kalau itu akan menjadi jatah rizkinya. Karena jatah rizki setiap orang yang hidup dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan perbedaan antara akad yadul amanah dan akad yadul domanah. Apa perbedaan antara akad yadul amanah dan yadul domanah? Ada yang punya basic kajian fikih muamalah sebelumnya? Barangkali sudah pernah ikut. Semoga tidak susah untuk memahamkan ya Pak. Saya kasih gambaran begini. Utang dengan investasi. Utang dengan investasi. Orang yang utang, dia punya tanggung jawab menjaga uang itu dan harus dikembalikan tepat waktu sesuai perjanjian. Kalau nggak bisa, nanti dia ditagih sampai dia bisa untuk membayarnya, sampai bisa melunasinya. Baik. Sehingga terjadi apapun terhadap uang ini, dia harus nanggung risikonya. Maka posisi orang yang utang namanya yadud domanah. Posisinya yaitu ad-domanah. Karena itu boleh nggak dia memberikan jaminan? Jawabannya boleh. Boleh nggak misalnya yang ngasih utang minta agunan? Boleh, karena statusnya adalah yadud domanah. Yang kedua investasi. Investasi ketika orang itu dikasih modal, kemudian dia jalankan, maka posisi dia adalah menjalankan harta milik orang lain.
Sehingga ketika terjadi kerugian, dia wajib nanggung resiko enggak? Wajib atau tidak? Nanggung resiko dalam bentuk kerugian tidak dapat bagi hasil, kerugian dalam bentuk kerugian tenaga enggak dibayar. Tapi dia tidak wajib mengembalikan itu modal. Kenapa enggak wajib? Karena posisi dia dikasih amanah. Dan nanti kalau terjadi resiko, dia bisa laporan kepada pemilik modal, bahasanya saya punya resiko seperti ini sehingga menyebabkan usaha saya gagal. Ini laporannya. Baik. Kemudian ketika dia lapor semacam itu tanpa menyebutkan bukti, apa buktinya kalau laporannya kayak gini? Saya nggak mau terima. Kamu ini untung nggak rugi, mana bagi hasilnya? Sementara si mudharib, orang yang bekerja, dia mengatakan enggak, saya rugi, betul-betul rugi, ini pembukuannya. Kemudian orang yang ngasih modal minta mana buktinya. Akhirnya dua orang ini sengketa, datang kepada Anda, Pak tolong putuskan mana yang harus menunjukkan bukti, mana yang harus cukup bersumpah. Ketika mereka datang kepada Anda, siapa yang harus menunjukkan bukti kalau usaha ini gagal? Kasusnya bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami ya? Jadi ini mudharib, orang yang pelaksana usaha, dia lapor kepada sahibul mal, lapor kepada pemodal, bisnis saya gagal. Karena itu modal yang Bapak kasihkan tidak bisa kami kembalikan 100%. Modal itu terpakai dan kami mengalami kerugian, bisa jadi kami hanya mengembalikan 50%. Sudah? Pemodal nggak terima. Wah, apa buktinya kalau usahamu gagal? Kamu harus kembalikan modal itu utuh, atau bahkan ada bagi hasil karena usahamu untung, tidak gagal. Sementara si mudharib bilang, demi Allah usaha saya gagal. Ini pembuktian, ini pembukuannya, dan di situ tidak ada hasil, malah berkurang. Tapi dia tidak punya bukti, hanya sebatas pembukuan. Baik. Yang jadi pertanyaan, apakah dibenarkan pemodal minta bukti kalau mereka berkasus kepada Anda? Jawabannya, dalam hal ini yang harus menunjukkan bukti adalah pemodal. Jadi ketika dia datang kepada kita, tolong diadili, maka kita minta kepada pemodal, Anda menuduh dia usahanya tidak rugi, untung. Sekarang apa bukti Anda kalau usahanya untung? Dia nggak bisa menemukannya misalnya. Kalau dia tidak punya bukti, maka mudharib, pelaku usaha, diminta, cukup kamu bersumpah demi Allah bahwasanya usahamu rugi, bebas dari kasus. Kenapa seperti itu? Karena posisi dia yadul amanah, orang yang memegang amanah. Dan orang yang memegang amanah tidak punya kewajiban untuk menunjukkan bukti ketika terjadi kegagalan. Sama seperti misalnya Bapak titip uang kepada orang lain, kemudian ternyata di jalan uang itu dirampok orang, dia pulang nggak punya bukti sama sekali. Apakah dia wajib untuk ganti? Kalau dia orang yang jujur, kemudian dia bersumpah demi Allah saya dirampok, maka uang itu tidak wajib diganti, dan dia tidak wajib untuk menunjukkan bukti kalau dia dirampok, karena posisi dia yadul amanah. Bisa dibedakan? Jadi yadul domana itu menanggung semua bentuk resiko yang terjadi pada transaksi. Yadul amanah itu sebaliknya, bebas dari semua resiko terhadap transaksi yang terjadi. Makanya kalau di bank syariah, mereka menamakan tabungan itu sebagai yadul amanah, ini mungkin kurang cocok. Yang benar tabungan ini yadu ad-dhamanah. Karena dia yadu dhamanah, maka statusnya adalah utang. Dan utang tidak boleh ada kelebihan. Bagaimana hukumnya utang kepada bank
yang akad awalnya. Jika yang utang meninggal dunia, maka utangnya dianggap lunas. Apakah almarhum terbebas dari utang tersebut? Saya mau tanya, ketika utangnya dianggap lunas, yang bayari siapa? Yang bayari siapa? Asuransi. Yang bayari asuransi. Jadi bukan bank memutihkan, tapi bank dibayari oleh asuransi. Karena itu ketika Anda utang di bank, kemudian ada perjanjian nanti kalau mati dianggap lunas, pada hakikatnya di situ melibatkan berapa pihak? 3 pihak. Kita sebagai nasabah, bank, yang ketiga adalah asuransi. Kenapa lembaga asuransi mau nanggung resiko itu? Karena kita bayar premi. Berarti ketika kita bayar premi, nanti kita mendapatkan janji, Bapak bayar premi nilainya sekian, nanti akan kami kasih jaminan kalau Bapak meninggal sebelum utang lunas, maka kami akan menutup semua utang Bapak. Sudah? Sehingga yang terjadi apa di situ? Kita melakukan akad riba yang kedua. Selain akad riba dengan bank. Karena itu pada saat dia meninggal kemudian dibayarkan oleh lembaga asuransi, hakikatnya dia membayar dengan riba dari pihak asuransi. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah menghisapnya ketika di hari kiamat. Karena yang terlibat 3 pihak. Apa hukum arisan yang biasa tanpa kelebihan pembayaran? Arisan yang terjadi, ada 10 orang misalnya, arisan bayar setiap bulan 100, berarti nanti akan dapat berapa? 1 juta. Terus 1 juta. Bagi orang yang pertama, ketika dia bayar 100 dapat 1 juta, maka posisi dia ngapain? Utang kepada siapa? Kawan-kawannya yang lain, 9 orang yang lainnya. Sementara bagi orang yang kedua, ketika dia membayar 100.000, dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi nanti dia dapat utangan di pembagian yang kedua. Dan begitu seterusnya. Sehingga pada hakikatnya ketika transaksi ini dilakukan, di situ ada 2 akad. Pertama akad memberi utang dan akad menerima utang. Orang yang pertama akadnya hanya utang saja. Tapi orang yang ketiga sampai ke 9 atau ketiga sampai ke 8 akadnya 2, ngutangi dan dapat utang. Karena itu dalam transaksi arisan ada 2 akad yang digabungkan jadi 1. Dan Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Di antara maknanya adalah melakukan 2 akad dalam 1 akad. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka arisan hukumnya halal atau haram? Haram. Hukumnya tidak boleh. Setuju ibu-ibu? Setuju enggak? Berat ya? Berat. Baik, saya ganti pendapat yang kedua. Itu tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, arisan hukumnya boleh. Arisan hukumnya boleh. Karena hakikatnya ini transaksi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Yang satu ngasih utang untuk membantu mereka yang butuh uang yang diutangi, sehingga yang satu nabung, yang satu meminjam uang. Dan tidak ada yang bermasalah dalam transaksi itu selama tidak ada kelebihan, selama bersih dari semua unsur riba, sehingga insya Allah transaksi arisan diperbolehkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, dan insya Allah inilah yang boleh. Walhamdulillah. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memberi hadiah kepada guru di sekolah sementara guru tersebut sudah mendapatkan gaji dan saya adalah wali murid? Pihak sekolah atau yayasan mengetahui akan hal ini, apakah mereka juga berdosa bila membiarkannya? Apakah pemberian kepada guru tersebut termasuk suap? Rasulullah SAW mengatakan, hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah punya gaji tetap, seorang karyawan, statusnya gulul. Gulul itu harta khianat. Cara nulis gulul, ghin, lam, wawu, lam. Gulul. Artinya harta khianat. Harta khianat. Rasulullah SAW menyebut ngasih hadiah kepada orang yang sudah punya gaji tetap itu harta khianat. Makanya Bapak Ibu nggak boleh ngasih hadiah kepada guru, meskipun guru itu disenangi wali muridnya atau disenangi muridnya. Kemudian kita ngasih hadiah, nggak boleh diterima dan nggak boleh ngasih hadiah. Terus gimana Pak solusinya biar boleh? Biasanya kan orang nyari celah, jangan barangkali ada hadiah yang syar'i. Ada celah yang boleh, caranya adalah Anda berikan ke yayasan, ke instansinya, kasih ke sekolahnya, ya, dan nanti hak sekolah untuk membaginya. Wah Pak, kalau cuma sedikit ngasih ke sekolah kan izin Pak ya, malu. Nah, makanya biar nggak malu, kumpulkan kekuatan para wali murid yang lain. Mari kita kumpulkan hadiah, misalnya urunan ya, kemudian nanti dikasihkan ke instansi, ke sekolah. Selanjutnya terserah bagi pihak sekolah mau dikasihkan ke gurunya atau digunakan untuk operasional sekolah, terserah. Nah termasuk juga tips ya, uang tips. Uang tips untuk layanan karyawan hukumnya haram. Bapak Ibu misalnya servis mobil atau servis kendaraan di sebuah tempat, kemudian kita berterima kasih dengan layanan yang diberikan, terus kita ngasih uang tips, boleh nggak ini? Nggak boleh. Terus gimana yang boleh? Kasihkan ke atasannya, kasih ke pemilik bengkel, kasihkan ke pihak keuangan, ini saya kasih untuk perusahaan, jadi di samping bayar plus ngasih kelebihan, ini boleh. Nah nanti terserah perusahaan, terserah instansi, tempat kerja mau dibagikan kembali kepada karyawannya atau dipakai untuk pribadinya, terserah. Karena itu hak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu saya suka makan riba. Suka makan riba ya. Kalau saya suka makan soto Pak. Suka makan riba. Tapi sekarang sudah bertobat. Itu gimana dosanya? Apakah dosa yang dulu masih dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Jika Anda di masa silam makan riba karena tidak tahu, kalau itu riba. Ada banyak orang yang dia ketika bekerja di bank, dia masih meyakini penghasilan di bank itu halalan thayyibah, bukan riba yang haram, sehingga silahkan diperbolehkan. Dia nggak tahu kalau itu riba. Kemudian setelah itu dia tahu, setelah dia ngaji, dia ngerti, dia kenal, wah ternyata ini bermasalah, itu riba. Maka penghasilan dia yang lama tidak wajib dikembalikan. Penghasilan dia dari hasil riba yang dulu waktu belum tahu tidak wajib dikembalikan. Kok bisa Pak? Seperti itulah yang terjadi pada kondisi para sahabat. Salah satu di antara rentenir sahabat adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau itu kaya tapi rentenir. Bapaknya Ibnu Abbas.
ketika Nabi SAW khutbah di kota Mekah pada waktu beliau haji wada di Arafah, beliau mengatakan, wa awwalur riba adauhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang aku gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, riba pamanku sendiri. Enggak ada pilih kasih, kalau paman boleh riba, yang lain enggak boleh riba, enggak. Riba pertama yang saya gugurkan riba pamanku. Dan ketika ayat riba turun, Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan bagi mereka untuk mengembalikan penghasilan di masa silam hasil riba, enggak. Sebagaimana juga ketika ayat yang melarang khamr turun, Allah tidak perintahkan kepada para sahabat penduduk Madinah untuk mensedekahkan semua hasil jual beli khamr di masa silam. Karena transaksi yang haram yang baru kita ketahui, sesuatu yang haram yang baru kita ketahui, tidak wajib kita sedekahkan setelah kita mengetahuinya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Orang yang dapat peringatan dari Rabb-nya kemudian dia taubat, maka dia berhak mendapatkan ma salafa, harta di masa silam, wa amruhu ilallah, dan semua urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi mereka yang dapat harta riba sebelum dia tahu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengembalikannya. Silakan dia miliki. Tapi riba yang belum diambil setelah dia tahu, boleh diambil enggak? Jangan. Yang belum diambil jangan diambil. Kalau yang sudah lalu, sudah didapatkan di masa silam, enggak masalah, tidak dikembalikan. Tapi yang belum didapatkan jangan diambil. Ini keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengharamkan riba. Baik. Makanya banyak di antara karyawan bank yang mereka ketakutan untuk membuka buku saya ini. Nah, ada apa dengan riba? Nah, kenapa takut? Padahal sudah ada di hadapan mata. Buku ini dihadiahkan kepada beberapa karyawan bank. Tapi mereka nggak mau buka. Karena nanti kalau saya tahu, saya nggak boleh lagi kerja. Sekarang biar nggak tahu, silakan bekerja. Setelah kaya baru tahu. Ya, ada banyak orang yang secara sengaja dia takut untuk menghadiri kajian riba, takut membaca hadis-hadis riba, takut membaca ayat-ayat riba, meskipun ketika Ramadan dia khatam Quran. Padahal ayat riba itu dibaca pada waktu dia membaca Al-Quran. Benar apa kata sebagian tabi'in? Wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada banyak orang yang baca Quran sementara dia sendiri dilaknat oleh Al-Quran, karena perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup Pak. Ada waktu istirahat bagi saya 1 menit sebelum asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah bersabar enggak ngantuk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.